Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat tahun baru, selamat ulang tahun. Pokoknya selamat semua buat kalian. Jadi kan di kesempatan video kali ini aku pingin buat video ya cek-ceknya kayak youtuber itulah. Agak apa kalau bahasa kerennya Q&A, question and answer gitu ya. Kalau nggak salah itu pertanyaan dan jawaban. Jadi ada beberapa di kolom komentar kalian di YouTube channelku yang komentarnya ada gitu, tapi waktu aku mau bales itu nggak bisa. Aku nggak tahu itu kesalahan sistemnya di mana atau memang aku ngajain katrok, nggak tahu. Jadi di video ini aku mau mengambil beberapa pertanyaan dari kalian dan aku coba menjawab sepengetahuanku dan berdasarkan pengalamanku. Di sini aku nggak ada niat mau menggurui kalian ya. Aku di sini hanya berbagi pengalaman sama apa yang udah aku lewati. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan dari Kak Kevin Nebraska. Pertanyaannya, Abang, ada pengalaman jadi caregiver kah sebelum di Indonesia? Ke Jepangnya gimana Bang? Nah, jadi Kak, aku itu ikut program EPA namanya, ini EPA, ya. Itu setelah lulus dari kuliah, aku langsung ikut program EPA. Jadi aku belum ada pengalaman kerja sama sekali sebenarnya waktu mau berangkat ke Jepang. Jadi kan yang kayak aku jelaskan di videoku sebelumnya, program EPA itu ada dua jenis jalur. Itu jalur Kaigo, perawat lansia, atau jalur Kanggoshi, perawat medis. Kalau perawat lansia atau Kaigo itu kayak yang aku jelaskan di video itu, kita lulus kuliah bisa langsung ikut program itu tanpa adanya pengalaman kerja. Tapi kalau Kanggoshi minimal 2 tahun pengalaman kerja di rumah sakit di Indonesia. Itu sebagai syarat utama biar kita bisa ikut program Kanggoshi EPA ke Jepang. Jadi di sini pertanyaannya, punya pengalaman caregiver kah? Jujur, aku belum punya pengalaman kerja sebagai caregiver di Indonesia. Dan dari mana jalurnya ke Jepang? Dari program EPA. Jadi aku lulus langsung berangkat ya Bang. Aku langsung ikut program itu, pelatihan-pelatihan langsung berangkat ke Jepang. Oke, itu jawaban dari pertanyaan pertama. Semoga sedikit menjawab ya. Langsung ke pertanyaan kedua. Kak, tunggu dulu. Aku bacakan dulu ya. Ini pertanyaan dari Kak Nur Salwa Yulia. Pertanyaannya, Kak, dulu kursus bahasa Jepang di mana? Atau belajar bahasa Jepang mandiri? Nah, di program EPA itu Kak, dulu ya, persyaratan dulu, itu kemampuan bahasa Jepang kita 0 pun, kita bisa ikut program EPA. Itu di zamanku. Kalau sekarang kayaknya udah berubah deh. Minimal harus punya kemampuan bahasa Jepang N5. Jadi, jujur, aku ikut program EPA itu belum punya pengalaman kursus atau les bahasa Jepang sama sekali. Jadi kemampuan bahasa Jepangku 0. Makanya sebelum berangkat ke Jepang kita ada pelatihan 6 bulan di Jakarta bahasa Jepang basic. Kalau udah ikut lulus nggak ada masalah, kita langsung next berangkat ke Jepang dan 6 bulan lagi di Jepang belajar bahasa Jepang level yang lebih atasnya sama tentang sengmongnya lah, yang khususnya gitu. Kalau Kanggoshi, Kaigo. Jadi kalau kursus aku nggak ada Kak sebelumnya, dan aku itu belajar bahasa Jepangnya di program EPA ini gitu. Next, pertanyaan nomor 3 itu dari Kak Surya Aditya Pratama. Pertanyaannya, mau nanya dong, jarak dari rumah ke tempat kerja kira-kira berapa lama ya Bang? Jarak dari rumah ke tempat kerja kira-kira berapa lama ya Bang? Biasanya kalau kita ikut program EPA ini, kita kan dibimbing mereka. Tempat tinggal pertama kita itu mereka yang menyediakan, biasanya gitu. Dan mereka akan berusaha mencarikan tempat tinggal sejenis kayak apartemen kalau di kota, ataupun kayak rumah kalau di kampung kayak aku dulu itu yang dekat. Nah, waktu aku di Yamaguchi dulu pertama kali, itu kalau naik sepeda kira-kira naik sepeda sekitar 15 menit. Tapi kalau yang di Chiba, itu apartemenku itu dicarikan mereka yang dekat. Karena kan waktu di turunan kayak video yang sebelumnya kan kalian lihat itu aku berangkat kerja turunan. Karena turunan itu berangkatnya cepat sih, 5 menitan sampai.
gitu. Jadi biasanya mereka mencarikan tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerja kita gitu. Beda cerita kalau kita mau cari apartemen sendiri ya. Biasanya kalau senpai tachi itu yang udah senior-senior, mereka mencari tempat tinggal sendiri karena pertama mereka udah punya kendaraan sendiri. Mereka mencari yang jauh, pertama dari segi biaya dan dari segi kenyamanan juga. Itu udah beda level ya. Kita ini level-level kita nih. Sama ya kita sebenarnya levelnya. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Udah lupa aku pertanyaan keberapa ini. Yang penting di video ini totalnya untuk sementara 10 pertanyaan dulu ya. Pertanyaan dari Kak Muhammad Nuropik. Pertanyaannya, mau nanya Pai, kalau Kaigo pas Renkyu ikut libur tidak? Ya, kayak Golden Week, musim panas, atau tahun baru. Berdasarkan pengalamanku di panti lama ataupun panti yang baru, kalau Golden Week rata-rata itu biasanya Golden Week dikhususkan untuk teman-teman yang Jepang. Itu memang liburnya mereka. Kalau kita tetap kerja. Dan kalau untuk musim panas itu memang biasanya dijatah. Libur musim panas biasanya di panti lamaku itu 3 hari, libur musim dingin 3 hari. Itu kita dapat jatah kalau musim panas ya. Dan kalau untuk tahun baru, pada umumnya itu kan tahun baru itu tahun besarnya teman-teman Jepang. Mereka berkumpul sama keluarga dan segala macam. Itu biasanya mereka yang libur. Kita kerja, ngisi pos. Pos gak mungkin kosong dong. Tapi banyak dari teman-teman Jepang juga yang mereka pingin di tahun baru itu kerja. Kenapa? Biasanya itu di tanggal 30, 31, 1, 2, dan 3. Kalau kita kerja di hari itu ada bonusnya atau uang lemburnya lah diibaratkan ya. Aku tuh dapat sekitar 3.500-an satu hari. Ya lumayan kan, sekitar 400 ribuan gitu. Rata-rata ya nggak semua sih, kayak aku dulu itu paling cuma dikasih jatah 2 hari apa 3 hari kerja di tahun baru, sisanya libur gitu. Ada liburnya, tapi rata-rata dikhususkan untuk teman-teman Jepang seperti tahun baru dan Golden Week. Kalau musim panas memang udah dijatah ya. Nggak tahu untuk libur musim panas atau musim dingin, biasanya kebijakan dari masing-masing perusahaan beda-beda, tapi mayoritas musim panas itu ada libur 3 hari biasanya dan musim dingin 3 hari. Itu sih. Semoga menjawab ya Bang. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Kak susah kali nama Bang ya. Oke, pertanyaannya, kalau mau nambah kontrak kerja gimana Bang? Nah, ini kita cerita dulu aku sebelum ada visa Tokutegino ya. Dulu waktu aku zaman EPA dulu, itu kan kita kontrak kerja pertama 3 tahun. Setelah 3 tahun pengalaman kerja, kita ikut Kokasiken, ujian negara. Kalau nggak lulus, kita dikasih kesempatan 1 tahun lagi. Jadi total 4 tahun. Kalau nggak lulus juga, ya mau tak mau kita pulang. Tapi semenjak 2019 ada visa Tokutegino disahkan, bisa dibilang kita nggak perlu khawatir lagi asalkan memenuhi syarat. Jadi andai pun kita nggak lulus 2 kali kayak aku ya, jujur-jujuran aja di videoku sebelumnya kan udah aku ceritakan. Yang belum nonton silahkan dicek. Walaupun aku nggak lulus Kokasiken berulang kali, aku tetap bisa melanjutkan kerja di situ dengan visa Tokutegino. Ketentuan dan syarat berlaku ya. Ya salah satunya kayak nilai, pengalaman kerja dan lain-lain. Oke? Jadi kalau untuk kontrak kerja itu sekarang udah ada Tokutegino, jadi kita bisa menambah setiap setahun kali. Kalau udah yang lulus Kokasiken, nggak perlu gue jelaskan lah ya mulai kontrak kerja. Yang ada malah kita dapat tawaran kerja di mana-mana. Jadi untuk yang mau ujian Kokasiken bulan ini ya, bulan ini tanggal 31 atau tanggal 30, semangat kalian ujian kerja biar kalian nggak mikirkan kontrak-kontrak kerja lagi. Bebas kalian suka kalian mau kerja di mana. Semangat yang mau Kokasiken. Next ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Kakak Masakan Simple. Ini nama betul apa gimana nih Kak? Masakan Simple. Panggilannya Kak Simple. Pertanyaannya, kalau naik sepeda pakai jas hujan boleh nggak? Boleh, bahkan dianjurkan. Jas hujan itu kalau bahasa Jepangnya kappa kalau salah. Ya kappa. Jas hujan ya. Kalau jas hujan malah dianjurkan. Kalau kita hujan berangkat kerja nggak pakai jas hujan, yang ada kita malah dicui sama teman kita orang Jepang atau sama bos, karena kita bisa sakit. Yang nggak boleh pakai sepeda hujan-hujan sambil bawa payung, itu nggak boleh. Kalau ada polisi kalian di stop, itu membahayakan pengendara lain dan kalian. Pakai jas hujan boleh dan dianjurkan. Semoga menjawab ya Kak.
Next, pertanyaan selanjutnya itu dari Kak Adrima Channel. Kalian bisa kunjungi channelnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Channelku juga ya. Pertanyaannya adalah, di sana apa nggak ada rampok atau penodong, Bang? Ya, ini seru nih. Ini unik. Alhamdulillah hampir 6 tahun aku kerja di Jepang, nggak pernah aku ketemu yang namanya rampok, penodong, begal, copet, dan lain-lainnya. Alhamdulillah aman, Bang. Malam-malam pun aku kayak dinas malam, berangkat jam 12 malam, jam 11 malam, ataupun pulang dinas malam. Karena aku dulu di panti yang lama itu dibagi 2 dinas malamnya. Ada Jungya, ada Singya, gitulah. Jadi kalau pulang tengah malam pun alhamdulillah aman. Hantu pun aman sih, nggak ada aman. Mencoba baik, jangan sampai ketemu. Jadi ya aman sih. Cuma aku pernah dengar cerita dari teman kerjaku itu di daerah kampung yang sana lah. Dia bukan penodong sih, bukan rampok gitu. Tapi ada warga asing dari negara pokoknya yang tim bukan Asia Tenggara. Kakak ini pulang kerja itu digangguin sama mereka. Digangguin cuma verbal aja sih, kayak pss, pss, gitu. Itu biasa warga asing. Kalau warga Jepang, insya Allah bisa dijamin mereka nggak akan melakukan kayak gitu. Nggak ada. Jadi ya bukan berarti kita nggak harus hati-hati karena Jepang aman. Kita tetap harus hati-hati. Begitu. Tapi mudah-mudahan aman sih. Insya Allah aman. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Reni Kurnia. Pertanyaannya, Bang, berapa ongkos ke Jepang? Kalau kita pulang ke Indonesia, biayanya berapa? Kalau pertama aku ke Jepang dulu program EPA, alhamdulillah semua bisa dikategorikan atau dibilang itu gratis, Kak. Karena aku waktu MCU pertama sih itu duitnya sama ngurus paspor itu biasalah. Itu rata-rata MCU kedua kalau nggak salah aku dibalikkan duitnya. Dan tiket kita dibayari sama pihak panti karena itu tanggung jawab mereka. Ini program EPA ya. Program EPA. Kalau Tokute Gino itu tergantung perusahaan yang terima kita. Makanya kalau teman-teman yang mau ikut Tokute Gino, kalian pastikan dulu ke perusahaannya. Perusahaannya bayarin tiket, kalian enggak gitu. Karena ada beberapa perusahaan yang dia nggak mau bayar tiket pesawat kita gitu. Jadi kalau mau cari panti program Tokute Gino, pastikan fasilitas yang didapat apa aja, dan terpenting tiket pesawat dibayarin enggak gitu. Sisanya nanti ya mungkin bisa kita bahas di video selanjutnya ya, karena panjang nanti kayak gajinya, lingkungannya, jam kerja itu banyak. Dan kalau mau pulang ke Indonesia, kalau kita masih dalam kontrak kerja, pulang ke Indonesia keinginan kita sendiri. Itu berdasarkan pengalamanku rata-rata aku pernah itu PP ya, Jepang Indonesia, Medan, Jakarta, Jepang, PP lah pokoknya. Itu aku sekitar habis 8 mang atau 9 mangan. Itu dulu promosi. Kalau sekarang mungkin tembus sampai 12 atau 14 mangan, aku nggak tahu. Makanya kalau kalian mau pulang ke Indonesia, apalagi teman-teman yang di Jepang, itu kalian intip-intip dulu promonya gitu. Susah sih memang, harus menyesuaikan promo, menyesuaikan libur kalian juga gitu. Ya itu tantangannya kalau mau pulang ke Indonesia. Semoga menjawab. Next, pertanyaan selanjutnya dari Kak Siman Suarjaan. Pertanyaannya, Mas, maaf ya, apakah daerah yang ada panti jomponya rawan bencana enggak? Karena kan seperti yang kita tahu, Jepang banyak atau sering terjadi gempa dan tsunami. Berdasarkan pengalamanku, namanya panti jompo itu biasanya tempatnya kalau nggak di kampung, andai pun di perkotaan, itu di pinggir-pinggir. Kenapa? Kan para lansia ini butuh yang namanya kenyamanan. Kalau yang tempat bising-bising pasti mereka nggak suka, karena mereka butuh kenyamanan. Jadi biasanya kalau nggak di kampung, di kota, daerah pinggir-pinggir itu terletak panti jomponya. Kalau mengenai rawan bencana, ya kita tahu Jepang ya itu terletak di cincin api. Kalau yang namanya gempa, aku di Yamaguchi dulu, kalau gempa itu jarang sih, tapi paling sering angin kencang gitu aja.
Dan berdasarkan pengalamanku memang ya untuk prefektur yang paling aman yang ku tahu ya itu Yamaguchi, karena paling angin aja gitu. Kalau gempa enggak sih. Tapi kalau waktu aku di Chiba bisa dibilang hampir setiap hari sih ada gempa gitu. Karena aku pernah gitu pertama kali sampai ke Chiba pindah ada gempa, ya aku panik kan karena aku gak pernah ngerasain gempa. Aku keluar, di luar ya orang biasa aja, nggak ada ngapa-ngapain. Akunya pelongo, lah kok nggak ada orang, ini kan gempa weh, pikirku. Masa nggak ada harga dirinya gempa di mata kalian gitu? Kayak aku nih menghargai gitu. Kok jadi ngelantur ngomongnya tuh. Tapi kalau untuk tsunami, kayaknya terakhir di Jepang yang aku tahu tsunami itu yang 2011 kalau nggak salah ya. Itu sih tsunami. Kalau sisanya sampai detik ini nggak ada sih. Iya, gempa sih yang paling sering gitu. Jadi gitu ya Bang ya. Kalau untuk bencana alam itu tergantung prefektur, itu bencana alamnya beda-beda. Dan ya nggak terlalu signifikan banget sih, tanah longsor. Ya kayak kita di Indonesia lah, ada beberapa daerah yang rawan bencana alam, ada daerah yang aman, itu sama. Gitu sih. Semoga menjawab Bang ya. Next ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Bayu Setiawan. Bang, di tempat kerja yang baru, tulis laporannya moshi okurinya itu pakai komputer atau tulis tangan? Kalau di pantiku yang lama, sebelum lulus Kokasikeng, kita nggak ada nulis moshi okuri. Jadi yang udah lulus Kokasikeng yang nulis kartenya gitu pakai komputer atau pakai laptop, ada sistemnya. Dan di pantiku yang baru kemarin di Chiba itu ya pakai komputer gitu dia sistemnya kayak Facebook gitu. Jadi kita kayak upload status, baru kayak buat nge-share foto-foto lansia tulis ngapain gitu. Yang jelas pakai komputer gitu. Sistemnya ketik. Nanti kita diajarin pastinya itu sama mereka, dibimbing sampai bisa. Tapi ada beberapa panti juga yang moshi okuri itu masih pakai tulis. Ada. Teman-temanku di Yokohama itu dia masih moshi okurinya itu operannya itu pakai tulis gitu masih ada. Tapi rata-rata sekarang udah pakai komputer sih. Ya tergantung rezeki kalian, mudah-mudahan dapat yang komputer karena simple gitu. Biasanya kalau keyboard Jepang sesuatu yang udah pernah diketikkan kita coba ketik lagi nongol, jadi kita tinggal ngikutin doang gitu. Copy paste boleh, ini ajaran sesat nih ya, tapi kalian hati-hati, pintar-pintar kalian, tapi jangan bodoh kali kalian copy paste terus tiap hari, nanti kena cuy kalian. Agak kreatif sedikit lah kata-katanya ya. Sekalian belajar juga. Oke, next. Oke, habis. Udah 10 pertanyaan dan videonya udah terlalu panjang. Makasih banget untuk teman-teman yang peduli sama channelku, mau komentar di channelku, kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Semoga menjadi masukan juga sama kalian, jadi pandangan sama kalian yang mau berangkat ke Jepang ataupun yang udah di Jepang. Tetap semangat. Aku maaf kata kalau di selama video ini aku ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Untuk Senpai Tachi, penjelasan di video ini kalau ada yang kurang tolong diperbaiki di kolom komentar, kita sharing di situ ya. Dan semangat untuk teman-teman yang lagi berjuang mencari yen untuk keluarga. Dan aku mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah karena aku pun masih dalam proses belajar. Oke teman-teman, udah kepanjangan videonya, enak kalian nanti. Kan gak enak nonton video sambil mual-mual ya kan. Jadi share video ini kalau menurut kalian ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, sekian video dariku. Ini Q&A part pertama. Kalau ada teman-teman yang mau tanya lagi, mungkin kedepannya aku bakal buat Q&A part kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, yang kira-kira bisa membantu memberikan pandangan kepada teman-teman yang mau bekerja ke Jepang ataupun yang akan berjuang ke Jepang juga. Demikian video dari aku. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.